ketika roda mobil mulai berputar. Sebuah cerita baru pun dimulai. Dari hiruk-pikuk Jakarta, kami menempuh perjalanan menuju Curug Jami, mencari keindahan alam dan hangatnya kebersamaan. Sederhana, menikmati nasi liwet bersama masyarakat lokal, namun menyimpan cerita yang tak akan pernah terlupakan. Inilah kisah road trip kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Zaki Family Camp. Di episode kali ini kita sementara ini tidak akan camping dulu ya guys, melainkan kami akan kembali melakukan sebuah road trip tipis-tipis dari Jakarta. Perjalanan kali ini dimulai dari Jakarta Timur menuju Curug Jami yang berada di kaki Gunung Sawal, tepatnya di Kampung Cikujang, Desa Sukamaju, Kecamatan Cihurbeuti, Kabupaten Ciamis ya guys. Perjalanan yang akan kami tempuh kurang lebih sejauh 252 km ya, dengan estimasi waktu berjalan sekitar 6-7 jam saja. Nah, ini kita akan melewati Tol Cikampek, kemudian Cipularang dan Padalenyi, dan nanti langsung bergabung dengan jalur selatan. Pagi ini kami berangkat dari rumah dengan cuaca yang begitu cerah ya. Semoga perjalanan panjang kali ini diberikan kelancaran, keselamatan, dan menghadirkan cerita baru yang indah untuk dikenang. Mari kita mulai perjalanan ini ya guys. Selamat menyaksikan. Sekarang kita sudah lewat di bundaran. Nah, kita akan muter balik ya guys. Di sini Cawang. Nah, kita kalau ke arah ke kiri itu ke arah Cililitan, kemudian Jalan Raya Bogor. Nah, kita akan memutar balik ke arah Tol Cikampek. Ikutin terus dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen juga ya guys. Nah teman-teman, saat ini sudah berada di jalan layang tol MBZ. Cuaca pagi ini begitu cerah ya, meskipun sinar matahari yang berada tepat di hadapan kami membuat perjalanan sedikit terasa menyilaukan nih. Namun suasana jalan tol terlihat sangat lengang karena kami berangkat di hari biasa ya. Kondisi jalan yang masih sepi membuat perjalanan terasa lebih nyaman dan kami pun bisa menikmati setiap kilometer perjalanan menuju ke sana guys. Jadi serasa milik sendiri nih jalannya ya. Nah, saat ini kita sudah berada di kawasan Jalan Raya Ranca Ekek nih guys. Jalannya sangat nyaman, mulus, dengan pemandangan pepohonan rindang di tengah-tengah jalannya ya. Keren banget. Ini membuat perjalanan terasa semakin menyenangkan nih. Untuk rute perjalanan dari Jakarta menuju Curug Jami, saya tidak terlalu detail memperlihatkan jalur tolnya ya, karena sebenarnya cukup mudah. Tinggal masukkan saja tujuan di Google Maps, nanti akan diarahkan langsung menuju ke lokasi. Jalan Raya Ranca Ekek ini memang cukup ikonik guys. Jika tidak tepat memilih waktu, kawasan ini bisa mengalami kemacetan ya. Tapi alhamdulillah sih hari ini jalanan cukup lengang sehingga perjalanan terasa lebih lancar dan nyaman. Dan yang sedikit berbeda dari road trip kali ini, saya melakukan solo road trip ya guys. Jadi hanya saya sendiri yang berangkat. Kebetulan untuk kakak Zaki dan ibunya belum bisa mengikut karena masih ada aktivitas dan pekerjaan yang harus diselesaikan. Tidak masalah berangkat sendiri karena setiap perjalanan selalu memiliki cerita dan pengalaman yang berbeda. Mari kita lanjutkan perjalanan menuju Curug Jami. Saat ini kita sudah berada di perbatasan antara Garut dan Tasikmalaya nih guys, dan perlahan kita sudah memasuki wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Perjalanan semakin menyenangkan, jalanannya mulus, marka jalannya terlihat jelas, ditambah pemandangan pepohonan rindang di kanan dan kiri yang membuat perjalanan terasa lebih segar ya.
Yang paling membuat nyaman sih alhamdulillah sepanjang perjalanan kali ini hampir tidak ada kemacetan. Cuaca juga sangat cerah, jadi benar-benar bisa menikmati setiap kilometer perjalanan ini. Di sepanjang jalan, jalur ini juga banyak tersedia rest area, kemudian restoran-restoran, warung-warung, dan SPBU. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kehabisan bahan bakar saat melakukan road trip menuju jalur favorit ini ya. Nah sekarang kita ini sudah berada di sekitaran Desa Sukahaji nih guys. Di titik ini kita harus lebih berhati-hati ya. Dari jalan nasional ini kita akan berbelok ke arah kiri nih dari depan sini. Karena jalannya cukup lurus, jadi bagi yang belum familiar dengan jalan ini bisanya biasa kelewat itu. Maka dari itu kita harus pelan-pelan saja saat memasuki persimpangan ini ya. Memastikan tidak kelewat jalur menuju Curug Jami. Sebenarnya sih ada dua ya, satunya melewati Desa Sukahurip. Cuman ini yang terdekat. Jadi dari titik ini sih perjalanan kurang lebih sekitar 10 km lagi lah menuju lokasi, dengan estimasi waktunya antara 15 sampai 20 menit perjalanan dengan menggunakan mobil ya. Kemudian tidak lama lagi kita akan sampai di tujuan. Mari kita lanjutkan perjalanan ini ya guys. Di sini kita harus hati-hati karena ini melewati pemukiman padat penduduk nih guys. Nah teman-teman, saat ini saya sudah berada di kampung Ciloa. Ini kampung Ciloa, masuknya masih ke Desa Sukahaji ya. Oh ya guys, bisa dilihat dari kejauhan tuh sudah mulai kelihatan ya siluet Gunung Sawahnya yang berdiri gagah. Keren banget. Semakin kita melaju, suasananya terasa semakin berubah nih, dari jalanan ramai menuju area yang lebih tenang, lebih hijau, dan lebih segar dipandang mata. Sepanjang perjalanan ini benar-benar seperti disuguhi pemandangan alam tanpa henti. Kanan kiri jalan dipenuhi pepohonan rindang, kemudian sawah yang terbentang luas, dan beberapa aliran sungai kecil ya, kali-kali kecil gitu yang sesekali terlihat dari kejauhan. Semua itu membuat perjalanan ini serasa tidak membosankan sama sekali nih guys. Udara di sini juga terasa lebih sejuk ya. Angin yang masuk dari sela-sela kaca mobil sih membawa suasananya yang berbeda dibandingkan ketika masih di jalur perkotaan. Rasanya seperti pelan-pelan meninggalkan hiruk pikuk dan masuk ke dunia yang lebih tenang. Keren banget pokoknya. Jalanannya sendiri juga sangat nyaman untuk dilalui. Aspalnya cukup mulus, kemudian marka jalannya juga masih terlihat jelas. Dan lalu lintas pun di sini sih nggak ada padat-padatnya ya, kosong melompong. Jadi kita bisa lebih santai menikmati perjalanan tanpa harus sering menginjak rem atau terganggu pengendara yang lain ya. Dan jujur saja sih, jalur seperti ini memang punya daya tarik sendiri. Sekali lewat rasanya ingin kembali lagi di lain waktu hanya untuk merasakan suasana seperti ini ya. Dan ini benar-benar menyegarkan mata banget. Kadang kita tidak sadar perjalanan seperti ini bukan hanya soal sampai tujuan, tapi juga tentang menikmati setiap proses di sepanjang jalan. Setiap tikungan, setiap pemandangan, semuanya punya cerita yang sederhana, tapi sangat terkesan. Dan tanpa terasa kita semakin dekat dengan area tujuan kita guys. Mari kita lanjutkan perjalanan ini sambil terus menikmati momennya ya. Nah teman-teman, saat ini kita sudah sampai di Kampung Mancagar yang masih masuk ke wilayah Desa Sukahaji kayaknya ya. Kecamatannya masih ke Cihaur-Beuti sih. Dari titik ini atau dari kampung ini perjalanan kita sudah tidak terlalu jauh lagi ya menuju tujuan nih. Kita tinggal mengikuti jalur utama sambil terus menikmati suasana pedesaan yang begitu asri dan menenangkan banget. Pemandangan di sekitar sini benar-benar indah banget. Kanan kiri jalan dipenuhi pohon-pohon yang rindang, kemudian hamparan sawah ya, luas banget tuh sawahnya, cuman kebetulan habis panen. Terus udaranya juga terasa lebih segar dan benar-benar alami ini. Suasana seperti ini membuat perjalanan terasa sangat nyaman dan jauh dari kesan terburu-buru nih guys. Kalau kita perhatikan, sebagian besar sih masyarakat daerah sini bermata pencaharian sebagai petani, berkebun, dan kayaknya beternak juga ya.
Tidak heran sih kalau suasana pedesaannya masih sangat kental dan alami. Selain itu juga ada beberapa usaha kecil seperti pabrik-pabrik ya, ada pabrik tahu, kemudian ada pabrik kotak-kotak yang menjadi penunjang ekonomi warga sekitar kampung sini. Untuk kondisi jalannya sendiri sebenarnya tidak terlalu ekstrim ya, namun tetap kita harus memperhatikan kondisi kendaraan sebelum melintasi ke area ini. Karena di beberapa titik fasilitas bengkel atau tempat perbaikan kendaraan masih cukup jarang ditemukan, apalagi di kampung ini. Saya belum pernah melihat ada bengkel-bengkel mobil ya, kalau bengkel motor sih banyak. Jadi sebelum melakukan perjalanan ke arah sini, pastikan kendaraan dalam kondisi benar-benar prima. Hal ini penting agar perjalanan tetap aman dan nyaman, serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti mogok di tengah perjalanan ya. Dan dari sini kita lanjutkan kembali perjalanan sambil menikmati setiap suasana yang tersisa menuju tujuan akhir ya guys. Dan akhirnya kita sudah memasuki wilayah Desa Sukamaju. Kemudian untuk Curug Jami sendiri juga berada di kawasan Desa Sukamaju ya, masuknya sih Kecamatan Cahurbeuti. Saat ini kita sudah sampai di Kampung Cigalugur guys. Nama Galugur itu kalau dalam bahasa Sunda sering diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan petir atau suasana yang sering disertai kilat ya. Kampung ini masih sangat kental dengan suasana pedesaan yang asri dan alami. Di sekelilingnya kita bisa melihat hamparan hijau, kemudian bangunan-bangunannya juga khas Sunda banget kayaknya ya. Pohon-pohonnya tinggi. Dan sebagian besar sih masyarakat di kampung ini juga bermata pencaharian sebagai petani ya. Aktivitas sehari-hari mereka tidak jauh dari mengolah sawah, berkebun, dan memanfaatkan hasil alam sekitar. Suasana seperti ini memang benar-benar memberikan kesan tenang, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, dan menjadi bagian dari perjalanan kita menuju Curug Jami yang semakin dekat lagi nih guys. Dari sini tinggal mungkin sekitar 5 menit lagi nih menuju destinasi wisata Curug Jami Cibaruyan, dan kita akan mendengarkan dulu lagu Curug Jami Cibaruyan. Selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana guys ya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Setelah sampai kita akan membuat nasi liwet, nah itu kita akan makan-makan nanti malam dan dengan menikmati udara dinginnya Gunung Sawal dan Curug Jami. Pokoknya jangan kemana-mana, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Telah na Curug Jami, curug numpang endah na dilingkung ku tatangkalan hejo. Dia jauhan katingali ayah walungan Cibaruyan. Jai na ngeplak herang lir jiwa nu senang bisa buderen ayah sawah nu
Sekarang waktu menunjukkan pukul 3 lewat 10 menit nih, dan alhamdulillah kita baru saja sampai di Kampung Cikujang, Desa Sukamaju, kecamatannya Cihaurbetik, Kabupatennya Ciamis, dan Curug Jami sendiri juga masih berada di wilayah Desa Sukamaju ya. Jadi perjalanan kita sudah benar-benar semakin dekat dengan tujuan utama kita ya. Sebelum kita ke Curug Jami, kita akan mampir terlebih dahulu untuk beristirahat sejenak, karena setelah ini perjalanan akan kita lanjutkan dengan konsep yang berbeda nih guys. Oh iya, perjalanan kali ini sebenarnya perpaduan antara road trip dan juga touring ya, touring tipis-tipis. Jadi nanti atau tadi kita perjalanan menggunakan mobil, dan nanti untuk menuju lokasi Curug Jami kita akan lanjut menggunakan motor bersama teman-teman saya guys. Rencananya sih nanti kita akan berangkat sekitar jam 8 malam. Di sana kita juga akan sekalian menikmati suasana malam, kemudian kita akan mancing di Kali Cibaruyan, dan kemudian kita akan mengolah hasilnya menjadi sekalian bikin nasi liwet sederhana di sekitar Curug Jami ya guys. Jadi jangan kemana-mana. Jadi bisa dibilang juga sih perjalanan kali ini bukan hanya soal menuju tempat wisata, tapi juga tentang kebersamaan, pengalaman, dan cerita yang akan kita buat di sepanjang perjalanan ini ya guys. Belok, naik. Nah, ke mana ya? Ngelo maneng. Wah, iya. Tangample. Hah? Eta. Oh, kemudian. Dia. Pek, didinya pek, di hayu. Dia bawa dia. Oh, kata ngomong bareng mah. Bisa bareng hayu. Oh. Oke teman-teman, nah sekarang ini waktu menunjukkan pukul 21.00 malam atau jam masih kurang sih, dan kita tetap memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan menuju Curug Jami nih guys. Rencananya di sana kita akan mancing ikan kecil-kecil di Kali Cibaruyan, kemudian membuat nasi liwet bersama, dan yang paling penting adalah seru-seruan lah bareng warga lokal Kampung Cikujang ya. Jadi perjalanan malam ini benar-benar tentang kebersamaan dan pengalaman yang tidak akan terlupakan. Untuk kondisi jalan menuju ke sana juga alhamdulillah sangat bagus ya. Jalannya juga sudah mulus, tidak banyak lubangnya. Bahkan di beberapa titik sih sudah dicor dengan rapi ya pinggiran-pinggiran jalannya itu, jadi aman lah. Kemudian jalan kampungnya juga terasa nyaman dilalui, jadi tidak terlalu menyulitkan untuk para pengendara. Udara di sini juga mulai terasa dingin sih, mungkin sekitar 19 derajat, bahkan bisa turun sampai 18 derajat kalau sudah mendekati area kaki Gunung Sawalnya ya, atau sudah di Curug Jaminya. Kalau malam, anginnya sih di sini sangat menusuk nih, jadi kalau tidak pakai jaket bisa benar-benar menggigil seperti yang saya rasakan sekarang ini. Curug Jami sendiri berada di kaki Gunung Sawal dan merupakan objek wisata yang dikelola oleh kelompok masyarakat sekitar Kampung Cikujang ya. Menariknya wisata ini dikelola secara mandiri oleh warga. Jadi suasananya masih sangat alami dan terasa dekat dengan kehidupan masyarakat. Tiket masuknya pun sangat terjangkau, hanya sekitar 2.000 perak saja. Dengan biaya yang sangat murah, kita sudah bisa menikmati suasana alam yang indah. Air yang jernih, pepohonan rindang, serta udara segar khas pegunungan. Di sini juga tersedia area untuk mandi di aliran sungai yang masih bersih guys. Airnya pokoknya seperti air mineral yang ada di kulkas-kulkas kalian pokoknya. Selain itu juga ada juga penyewaan ban untuk pelampung ya kalau yang bermain air, serta banyak warung milik warga yang menjual makanan sederhana khas daerah sini. Mulai dari hasil bumi seperti singkong, ubi, pisang, alpukat, kemudian gula aren juga banyak. Semuanya tersedia dengan harga yang benar-benar sangat bersahabat nih guys. Dan sekarang kita sudah hampir sampai di area Kali Cibaruyan. Jadi kita sudah di Curug Jami. Uniknya masuk ke lokasi ini kita harus melakukan trekking atau berjalan kaki dari area parkir ya. Jadi nanti kalau yang akan main di Kali Cibaruyan ini kita akan parkir motor,
kemudian kita bayar tiket dan kita jalan kaki menuju ke area tempat mandinya. Kalau siang hari sih pemandangannya pasti luar biasa indah ya, dengan gunung sawah dan aliran sungai yang jernih. Tapi sekarang karena malam, yang bisa kita nikmati hanya suasana gelapnya hutan aja ya. Tapi suasana alam ini bikin tenang, dan dinginnya udara pegunungan ini aduh benar-benar menusuk badan nih guys. Oke, kita lanjutkan ya perjalanannya ini. Di sini juga tersedia penyewaan gazebo dan berbagai fasilitas lainnya yang dikelola langsung oleh warga masyarakat ya guys. Bisa dibilang sih masyarakat sini benar-benar kreatif dan juga sangat ramah kepada para pengunjung. Ditambah lagi harga-harganya pun sangat bersahabat, tidak membuat kantong terasa berat guys. Untuk jalur trekking menuju Kali Cibaruyan dari Curug Jami sendiri juga cukup nyaman ya. Jalannya sudah dicor dengan baik sehingga lebih aman dan tidak licin saat dilewati. Jadi untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke Curug Jami, Kali Cibaruyan, tidak perlu terlalu khawatir dengan akses jalannya ya. Bahkan kalau mau lewat lanjut ke area Kali Cibaruyan dari Curug Jami, jalurnya juga sudah tertata dengan baik. Jadi perjalanan tetap bisa dinikmati tanpa harus merasa kesulitan di medan yang berat ini ya. Intinya sih kawasan ini cukup ramah untuk wisatawan, baik dari segi akses jalan maupun fasilitas yang disediakan. Tinggal datang, menikmati suasana alamnya dan rasakan langsung kesejukan khas daerah pegunungan ini. Nah, ini kita akan melewati tempat wisatanya ini guys. Nih, di sini juga ada musola, toilet, kemudian tempat ganti baju ya, kamar ganti, banyak banget, warung-warung juga banyak. Pokoknya keren banget daerah sini. Tuh, suasana di sini juga kalau siang benar-benar ramai dan padat ya, dengan banyaknya pengunjung. Kemudian yang kesini sih kebanyakan wisatawan berasal dari wilayah Kabupaten Tasikmalaya, kemudian Kota Tasikmalaya hingga Kabupaten Ciamis. Bahkan tidak sedikit juga yang datang dari luar daerah seperti Banjar, dan ada juga sih yang pernah terlihat dari daerah Cilacap katanya. Nah, teman-teman, di sini juga ada kolamnya sebenarnya nih. Tapi kolamnya lagi surut nih airnya. Nggak ada ikannya juga. Kosong. Nah, di sini juga banyak gazebo tuh guys. Bisa disewain ya 10.000, 10.000. Nah. Wow. Menariknya sih tempat ini memang sudah cukup dikenal sebagai wisata alam yang terjangkau dan nyaman untuk dikunjungi bersama keluarga maupun teman ya. Dan memang sengaja sih kegiatan kali ini kita buat sedikit berbeda. Proses memasak nasi liwet kita lakukan pada malam hari supaya suasananya lebih terasa hangat ya, lebih tenang, dan tentu saja bisa menikmati kebersamaan di tengah alam seperti ini. Jadi bukan hanya soal makanan nih, tapi juga soal momen, suasana, dan cerita yang tercipta di malam hari di Curug Jami ini guys. Ikutin terus perjalanan ini, dan sebentar lagi kita akan memasak nasi liwet dengan judul nasi liwet ala kadarnya. Kita akan mancing nih, kalau mancingnya dapat kita akan masak dengan hasil tangkapan mancing, tapi kalau nggak dapat kita akan masak dengan nasi bersama ikan asin saja. Oke, jangan kemana-mana, lanjut terus ya guys. Dingin, aduh, batunya gede-gede nih guys. Ini kalau nggak bawa senter bisa tersandung ini, aduh. Ini kalau siang indah banget ya, aduh, karena kita malam hari ya sudahlah. Jadi kita lihatnya kegelapan malam. Kita trekking dulu nih guys. Di mana batu anu ngadendeng sama nyenten? Ah, baru. Tuh, ini kalau siang kesininya asik banget ya, sayang banget juga. Ini udah jam 9:30 nih. Aduh, kalau terang bulan sih masih mendingan. Suara sungainya kenceng banget ya, apalagi kalau habis hujan tuh. Ya, raket. Mana?
Udah ngomong masalah geduk, gila doi. Gede teuing ya. Itu gede banget ya. Oke. Nah, teman-teman, kedengeran gak sih suaranya nih? Suaranya aja suara air kayak gini ya. Coba bayangkan ini kalau terang bulan aja. Kalau di kamera sih nggak terlalu kelihatan. Ini jembatan goyang nih, karena goyang-goyang kali. Airnya deras banget, deras airnya. Tapi beningnya kayak air aqua nih guys. Nah ini ke Curug Koneng. Nah di sini juga ada 2 curug ya, ada Curug Jami sama Curug Koneng. Oke teman-teman, nah ini kita sudah nyiapin dulu apinya biar nanti bisa kita bakar ikan ini. Bakar ikan. Barisna ipasupna. Tidak terlalu kelihatan guys. Airnya kayak air le mineral nih guys. Tapi sayang banget ya kelihatan ya. Nah kita nanti akan mancing. Terus kita akan bikin nasi liwet juga di sana. Nah ikan lauknya nanti kita hasil mancing ya guys. Hasil mancing di sini nih. Nah, di situ banyak ikannya nih. Tapi sayang kalau malam nggak terlalu kelihatan ya. Kalau siang nih bagus banget. Masalahnya kalau siang di sini banyak sekali yang berwisata. Jadi kalau mau adem begini, cari udara segar, ya malam-malam begini guys. Pokoknya mantap dah. Ikutin terus ya, jangan kemana-mana. Ini fishing wild namanya. Tuh. Nah nanti kita akan bikin nasi liwetnya dengan menggunakan ini nih guys. Tuh. Ini namanya kastrol di sini. Penanak nasi. Oke teman-teman, sebelum mancing kita bikin nasi liwet dulu ya. Setelah perut terisi dan kita kenyang, baru lanjut ke sesi mancing mania nanti. Aduh, menu kita kali ini sederhana saja lah. Tapi justru ini ya yang bikin nikmat nih. Ada ikan asin, sambal, dan juga jengkol nih. Sederhana tapi rasanya benar-benar ajib nih. Kalau dimakan suasana seperti ini, aduh enak banget. Kalian kalau mau coba, nah, hubungin saja Bapak Peling yang punya warung di sini ya, di tempat wisata Curug Jami ini. Nanti kontak personnya saya simpan di deskripsi ya guys. Dan memang di momen seperti ini selalu ada semacam ritual kecilnya juga nih. Masak bareng, makan bareng sambil menikmati suasana alam Curug Jami yang dingin dan tenang ini guys. Oke, selamat menikmati. Nah teman-teman yang mau nginep di Curug Jami ini harus izin dulu sama kuncennya nih. Kalau tidak izin dulu ya bahaya. Jadi harus begini dulu nih. Jadi kalian yang mau nginep di Curug Jami jangan lupa nih menghubungi Bapak Kuncen ya. Di kaki gunung Sawal, aku menemukan surgaku, Kampung Cikujang, tempatku tumbuh dan berkembang. Dikelilingi gunung-gunung, pepohonan hijau menyelimuti, suara burung kicau, angin sejuk menghembuskan keharmonisan. Cikujang, kampungku, keindahan alam yang tak terhingga. Di lembah mengalir kali Cibaruyan, airnya jernih dan menyegarkan. Pesawahan yang subur, petani yang rajin bekerja. Nah setelah kenyang makan nasi liwet
ala kadarnya guys, super nikmat ya. Kita sekarang tiba waktunya untuk lanjut ke sesi mancing mania. Kita siapkan dulu peralatan dan umpan. Semoga nanti hasilnya maksimal ya dan bisa dapat ikan yang lumayan lah. Walaupun di sini ikan-ikannya kebanyakan ikan kecil sih, tapi justru itu yang bikin seru ya. Kalau digoreng kering gitu, bah, ajib banget. Oke, kita lanjut guys. Hati-hati Kang. Nah, kita turun dulu. Di sini harus hati-hati banget tuh, karena kan batunya gede-gede. Di aliran sungai ini sekitar Cibaruyan ini banyak sekali berbagai ikan, seperti ada ikan senggal, ikan benter, jeler, parai, ikan nilem, dan bahkan juga ada ikan udang sih, ada udang ya, udang, kepiting kalau di sini namanya keyeup. Kalau diolah ini semua justru jadi makanan yang paling enak banget ya guys, ajib pokoknya. Sebelah sana masih ada guys. Nah, di situ spotnya satu. Nah, di situ juga ada lagi satu lagi. Coba kita lihat. Oke, kita kembali lagi guys. Tadi di sana dapat, tapi nggak kelihatan nih, nggak keburu, gelap banget sini. Kita cek ya sebelah sini nih. Mau bentar berarti tuh paling. Oh, bongko ke ayah tadi. Kesari sih. Woi, strike guys. Coba lihat. Aduh, keren banget nih ikan. Aduh. Sengal. Ini namanya sengal nih kalau di sini, lele liar. Wah, strike pertama kita guys. Nah, sudah dapat buat nanti makan sahur nih. Lah, jeruk pisan euy. Keren. Sudah dapat guys. Jeruk pisan. Seruk. Dipegatin deui. Wah, strike lagi guys. Tapi dapatnya kepiting ini. Dapat kepiting. Aduh, kepitingnya kalau karaka sih gak apa-apa. Ini kepitingnya kepiting sawah ini guys. Aduh. Teman-teman, karena waktu juga sudah semakin larut malam dan kondisi tubuh juga sudah mulai ngedrop nih karena terlalu dingin ya. Jadi untuk sesi mancing malam ini kita akhiri dulu ya sampai di sini. Kemudian nanti kita akan lanjut lagi di episode berikutnya. Jadi jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita lanjut dengan ngaliwat berikutnya. Kita akan bakar ikan. Nah teman-teman, karena di malam pertama kemarin pendapatannya cukup mengecewakan ya. Hanya dapat nggak terlalu banyak. Jadi akhirnya kita lanjutkan dengan kegiatan ngaliwat di hari kedua ini. Kita akan makan-makan dengan ikan bakar khas Cibaruyan. Nah, buat kalian yang mau bikin nasi liwet, silahkan hubungin Bapak Keling ya yang punya warung di sini. Nah, itu bisa paketan, ada paket nasi liwet untuk berapa orang gitu ya. Nanti nomornya saya simpan di deskripsi ya guys. Terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan dari mulai Jakarta sampai ke sini, dan terima kasih juga buat yang stay terus di channel kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen juga ya guys. Di kaki gunung sawah, aku menemukan surgaku, Kampung Cikujang.
tempatku tumbuh dan berkembang, dikelilingi gunung-gunung, pepohonan hijau menyelimuti, suara burung kicau, angin sejuk menghembuskan keharmonisan. Cikujang, kampungku, keindahan alam yang tak terhingga. Di lembah mengalir kali Cibaruyan, airnya jernih dan menyegar. Untuk malam ini di hari kedua, tepatnya malam ini ya, akhirnya kita membuat ikan bakar dan menikmatinya bersama di Kali Cibaruyan di Gunung Sawal nih. Momen seperti inilah yang sebenarnya selalu saya dambakan selama tinggal di Jakarta nih. Suasana sederhana, kebersamaan, kemudian alam yang masih asri dan waktu yang benar-benar terasa lebih pelan ya. Bahkan bisa dibilang momen seperti ini tidak setiap tahun bisa saya dapatkan. Mungkin setahun sekali saja belum tentu ya. Mudah-mudahan kedepannya masih ada kesempatan waktu supaya saya bisa kembali membuat perjalanan dan acara seperti ini bersama teman-teman dan keluarga juga ya. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah menyaksikan perjalanan ini dari awal hingga akhir. Untuk cerita ini kita cukupkan sampai di sini dan akan berlanjut ke episode berikutnya. Episode selanjutnya kita akan berkeliling di kota Tasikmalaya, jadi tetap bersama Zaki Family Camping ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menyegar.